Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli, soal semi sintetik. Jadi penulis barusan lihat ada orang yang rekomendasi kalau pakai oli mineral 1.500 sampai 2.000, oli semi sintetik 2.500 sampai 3.000. Kalau oli full sintetik berapa? 4.000 sampai 5.000. Nah, kita ini sering ya dicekoi ilmu-ilmu seperti itu. Padahal yang ngomong seperti itu nggak pernah membandingkan sendiri antara oli mineral dengan oli full sintetik. Karena ya kalau misalnya orangnya pernah membandingkan sendiri ya satu merek yang sama lah, oli mineral dan oli full sintetik, nggak mungkin orangnya ngomong kayak gitu. Nggak mungkin ngasih rekomendasi oh kalau mineral itu yang segini, oh kalau full sintetik itu ya segini. Nggak akan ya. Nah, mereka yang ngomong seperti itu adalah mereka yang nggak mendasarkan ilmunya pada praktek. Karena kalau dari praktek nggak akan seperti itu hasilnya. Coba dah tanya langsung ke mereka, terakhir nyoba oli apa sih emang gitu ya. Oli mineral merek apa, oli semi sintetik merek apa, oli full sintetiknya merek apa gitu ya. Kita mulai dari yang gampang dicari ya. Oli mineralnya Mesran Super ya, kita cari yang umum ya. Orang kan jarang dengar ya Mesran SI40, Mesran B40, oli opo gitu kan. Tapi kalau Mesran Super, oh iya, pernah coba, ada kemungkinan pernah. Terus sebagai perbandingan adalah Enduro Racing, atau kalau di dunia mobil Prima XP. Kita pakai kekentalan yang sama. Apakah oli Prima XP itu umurnya lebih awet daripada oli Mesran? Apakah oli Enduro ya? Enduro itu kan sering ono tulisannya full sintetik gitu kan. Apakah oli Enduro itu memang masa pakainya jauh lebih lama daripada Mesran Super? Nah, yang ngomong itu sudah pernah nyoba belum? Sudah pernah merasakan sendiri belum? Penulis berpikir itu orangnya pasti belum pernah nyoba ya. Karena penulis sendiri merasakan perbedaannya antara Mesran Super dan Prima XP. Prima XP itu cuma menang aditif, cuma lebih halus sedikit kalau pas idling. Tapi kalau dipakai ngebut ya ternyata masih lebih awet Mesran Super tuh ya. Ya atau bisa dibilang setara kan. Apalagi yang paling terasa itu kalau setaranya kalau kekentalannya sama. Nah, kalau kekentalannya beda, jadi misalnya 20W50 versus Mesran Super ya, 20W50 versus Prima XP 10W40. Nah, ini bakal sangat terasa sekali betapa ekstrimnya perbedaannya. Nah, penulis menduga bahwa kalau pakai Prima XP 10W40, wah, oli itu bakal jauh lebih cepat rusak daripada pakai
Masteran Super. Tentu ini dalam kondisi Masteran Supernya bisa dipakai di kendaraannya ya, jadi daerahnya yang nggak terlalu dingin. Yang penulis pasti betul itu adalah kalau Masteran Super ditandingkan dengan Enduro. Kalau yang Prima XP 10W40 belum coba, tapi penulis melihat persamaannya dari apa tahu? Dari Fastron 10W40. Motor penulis yang manapun itu lebih awet pakai Masteran Super daripada Fastron 10W40. Padahal tahu sendiri ya, kelasnya Fastron itu orang-orang menganggap di atasnya Masteran Super, di atasnya Prima XP. Oli paling keren dari Pertamina lah, anggap aja. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah dari dunia motor, Masteran Super versus Enduro. Ya pakai yang genah-genahnya ya, wis anggap aja. Jadi pakai untuk motor ya Masteran Super, terus enduronya Enduro Matic. Nah, ini juga bakal kerasa ya, walau Masteran Super untuk motor itu kualitasnya di bawah yang 1 liter ya. Jadi Masteran Super yang 800 ml itu kemampuannya di bawahnya yang 1 liter. Tapi itu pun sudah bisa dirasakan bahwa Masteran Super itu lebih awet, lebih halusnya mesin itu bisa lebih lama daripada Enduro. Penulis sudah coba Enduro Racing di motor ini ya kalau nggak salah, terus Enduro Matic di motor yang lain, motor Suzuki Next 2. Yang jelas dari pengalaman itu, waduh, yang namanya Enduro Racing itu parah lah wis. Enduro Matic ya. Enduro Matic itu parah. Enduro Racing lebih parah daripada Masteran Super. Ini dari oli Pertamina ya. Kita ngomong soal umur ya. Ngomong soal seberapa lama sih oli itu bisa menjaga mesin, suaranya mesin tetap halus, performanya tetap prima. Dan dari yang penulis alami, Masteran Super sebagai oli mineral itu kemampuan menjaga kondisi mesin itu jauh lebih baik. Mungkin bukan jauh ya, tapi lebih baik daripada Enduro ataupun Prima XP ataupun Fastron 10W40. Kita nggak ikutkan Fastron 15W50 yang tentu karena sudah tahu sendiri penilaiannya gimana. Terus berikutnya adalah dari apa ya yang pernah penulis coba, oli sel. Penulis pernah coba oli AX5 ya. Penulis pernah coba sel Ultra Scooter. AX5 nya untuk jas WMA, Ultra Scooternya untuk motor matic. Apakah masa pakainya jauh lebih lama? Ya enggak juga sih ya, enggak terlalu lama ya. Mungkin yang motor skuter itu agak lebih baik, tapi itu karena menang di aditif, sementara yang AX5 aditifnya amit-amit. Oli yang berikutnya pernah coba antara mineral dan full sintetik adalah motor skuter LE ya. Motor skuter LE itu mungkin semi sintetik ya, sembuh lali lah wis. Pokoknya motor skuter versus motor multi power. Motor multi power itu mineral, ono tulisannya mineral. Sementara yang motor skuter kalau nggak salah ono tulisannya sintetik. Mbok full apa enggak ngerti lali. Tapi yang jelas dari nyoba keduanya,
Penulis tuh kok malah lebih sreg pakai modul multi power ya. Secara aditif menang, secara bahan oli mungkin ya nggak ada bedanya. Tapi karena aditif menang ya modul multi power lebih baik. Padahal itu dibungkusnya tulisannya mineral versus sintetik. Terus yang berikutnya ada oli total. Oli total Jaso MA ya. Oli total 300 dan oli total 900. Awet mana? Nah, kalau oli total ini wis ampun-ampunan ya, karena sintetiknya wis sintetik gak jelas lah ya. Sama seperti oli mesran. Oli mesran, oli total 300 itu wis banyak yang nyebut oli mineral karena itu kelas paling murahnya oli total untuk Jaso MA nya. Oli 900 itu full sintetik karena wis kelas paling tinggi untuk oli Jaso MA nya. Nah, mana yang lebih awet? Iya, ternyata ya, ternyata yang 900 itu kayak gak ada bedanya ya daripada yang 300. Cuma menang aditif gitu ya, aditif olinya, bahan olinya, kemampuan olinya untuk di suhu tinggi, kemampuan olinya untuk digeber itu, aduh yes. rugi orang beli total 900 kalau butuhnya ngebut. Mending beli oli total 300. Penulis juga nggak akan ngomong, "Wah, total 900 ganti olinya bisa 5.000." Alah, is. Untuk motor sehat pun penulis nggak berani. 2.000 itu wes mungkin terlalu jauh. Mungkin cuma 1.000 km kalau di motor sehat. Tentu kalau di motor penulis ya jauh lebih ekstrim ya, mungkin 100 km. Itu mineral versus full sintetik. Ada juga yang tahu sendiri oli Repsol ya. Penulis pertama coba oli Repsol yang murah. Oli Repsol apa jenenge? City. Apa sih? Mboh. Apa? Repsol sing murah itu? Yang di website di lapak resmi Repsol. Kalau nggak salah Repsol City ya. Harganya paling murah. Nah, pasti mineral ya. Terus kemudian penulis coba juga oli Smarter. Oli Smarter itu ada dua. Sing bunderane, sing apa, butiran oline kuning dan butiran olinya hijau. Penulis beli yang hijau. Yang hijau itu tulisannya full sintetik. Dibela nih beli 150.000. Sebelumnya beli Repsol, apa sih jenenge? Repsol City kalau nggak salah itu 50 ribuan. Yang Repsol full sintetik 150 ribuan. Dijajal. Apakah lebih baik masa pakainya? Ya, ternyata tidak. Ternyata masa pakainya itu malah penulis anggap yang full sintetik itu yang lebih pendek. Ya mungkin karena kekentalannya ya. Yang Smarternya Jaso MB 10W40, yang Repsol satunya itu 20W50 kalau nggak salah. Gak kroso, full sintetiknya gak kroso. Jadi ada orang yang ngomong bahwa oli mineral itu masa pakainya jauh lebih pendek dari full sintetik. Kita harus lihat itu oli tahun kapan. Zaman susah kah, zaman gembira. Nah, penulis juga pernah ya membandingkan oli yang mineral dengan yang semi PAO.
PAO itu adalah oli yang beneran sintetik tulen mulai dari zaman dulu. Beda dengan oli grup 3 atau oli grup 2 daur ulang yang akhir-akhir ini jadi disebut full sintetik. PAO itu beneran sintetik tulen. Perbandingannya apa ya, minim 3 mungkin ya. Kalau yang Fastron PAO penulis abaikan ya, karena penulis ragu apakah itu olinya asli. Yang penulis jelas-jelas kerasa ya Castrol GTX itu mineral, penulis coba yang 15W50. Terus Castrol GPS itu sintetik, karena tulisannya full, karena tulisannya semi, tapi sintetik. Yang jelas adalah oli Castrol GPS itu adalah oli masa lalu, oli yang sekarang sudah nggak diproduksi lagi, oli yang kalau nggak salah buatan tahun 80-an lah ya. Jadi oli lama yang bahan olinya kalau tulisannya sintetik pasti dari PAO. Nah itu baru ya, baru terasa sekali perbedaannya umur masa pakainya. Dan kebetulan Castrol GTX nya penulis pakai juga di NMAX ini. Castrol GTX itu mineral, Castrol GPS itu anggap aja wis hampir full PAO lah, jauh sekali. Misal ya ada orang yang pakai Castrol GPS, makainya umurnya 2 kali lipat daripada oli Castrol GTX, penulis anggap normal itu. Nah itu baru oli sintetik Castrol GPS, itu baru pantes orang ngomong oh sintetik sekian, mineral sekian. Itu baru contoh yang cocok. Untuk contoh yang lebih kecil lagi ada oli FK ya, FK skuter yang botol hitam, dibanding dengan oli apa jenenge FK PAO ester. Nah itu kerasa juga, oli FK PAO ester itu kemampuannya jauh lebih tinggi ya daripada yang FK skuter. Kerasa itu, walau ya karena mungkin FK PAO ester itu enggak 100% PAO, bedanya enggak begitu ekstrim. Oli lain adalah oli Ravenol ester dan Ravenol TSI. Ravenol esternya 10W50 atau berapa ya, lupa ya. Yang jelas lebih mahal Ravenol ester ya. Nah, Ravenol ester itu nggak ada PAO nya, tapi ono ester ya. Ravenol TSI kayaknya ada PAO nya, gak ono ester, mungkin ya, mungkin soalnya penulis nggak tahu resep komplitnya ya apa. Tapi dari pengalaman itu penulis merasakan bahwa Ravenol ester itu kalah bagus daripada Ravenol TSI. Ravenol ester yang penulis maksud adalah oli Jaso MA, Ravenol TSI adalah oli PCMU. Belakangi yang Jaso MA nya 50, belakangi yang TSI nya 40. Lebih encer, tapi penulis merasa lebih awet masa pakainya. Karena yang satu ada PAO-nya. Terus oli mineral versus semi sintetik yang lain adalah oli Delvac ya. Tentu bukan Delvac MX ya. Penulis nyoba Delvac MX itu sudah sampah ya, sudah buatan federal. Jadi penulis kalau yang Delvac MX itu oli Delvac itu coba tiga jenis. Yang satu Delvac MX buatan federal, yang satu oli Caterpillar yang katanya adalah rebrandingnya Delvac MX buatan Singapura. Terus satunya lagi adalah Delvac One. Jadi mobil Delvac One itu 33% PAO, 33% sintetik lah, nggak baik kayak gitu.
Terus Delvac MX jelas mineral, Caterpillar jelas mineral. Nah, di situ penulis merasakan level-levelnya ya, dari masa kekuatan olinya, daya perlindungan olinya. Yang Delvac MX buatan lokal itu kelasnya paling rendah. Caterpillar ada di atasnya Delvac MX. Delvac One itu ada di atasnya Caterpillar. Jadi kroso urut-urutane. Dan kalau dari standar yang kita sebut sekarang, oli Delvac MX, oli FK, oli Ravenol TSI, itu kategorinya adalah semi sintetik ya. Semi sintetik, bukan full sintetik. Oh ya, juga ada lagi ya oli Petronas ya. Ada yang Petronas botol lama, ada Petronas botol baru. Yang botol baru sudah bukan PAO lagi, dan ya terasa bahan olinya lebih lemah daripada Petronas Printa ya. Kalau nggak salah Petronas Printa itu semi PAO ya, kalau nggak salah. Tapi penulis merasakan Petronas Printa itu kemampuannya lebih tinggi daripada Petronas full sintetik yang lebih baru ya. Yang lebih baru itu kalau Petronas ongkone pakai ongko 1000, 2000, 3000. Nah, itu sudah kayaknya sudah nggak PAO lagi ya. Sembul habis lali aku. Tapi yang jelas ya, yang jelas oli yang punya perbedaan daripada versi dalam tanda kutip mineralnya itu adalah kalau olinya mengandung PAO. Ester itu bukan bahan mayoritas, bahan minoritas. Karena bahan minoritas efeknya ke masa pakai oli itu kecil. Jadi kalau mau oli yang awet, kita harus cari oli yang mengandung banyak PAO. Sekarang ini PAO itu wis jarang sekali dipakai. Jadi oli full sintetik itu bisa jadi nggak ada PAO-nya. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah nggak bisa lagi pakai acuan masa pakai oli yang kalau mineral 2000, 1500, 2000 km. Full sintetik bisa 4000 atau 5000 km. Kita harus melihat dari sudut pandangnya penipu ya. Orang yang ngaku-ngaku olinya ini full sintetik, padahal bukan. Oli full sintetik yang ada sekarang, kalau dari sisi kemampuan dibandingkan dengan oli full sintetik zaman dulu, itu adalah oli yang setara dengan bahan daur ulang, bukan fresh. Dan itu pun kualitasnya juga macam-macam kan. Yang namanya oli daur ulang kan ada yang KW1, ada yang KW5 atau berapa gitu kan. Nah, jangan kaget ya kalau oli full sintetik sekarang malah lebih pendek umurnya daripada yang versi mineral. Versi mineral ya tentu dibandingkan dengan botol keluaran lama. Karena ya kalau sekarang oli mineral dengan oli full sintetik dari pabrik yang sama, itu bisa jadi bahannya sama persis, nggak ada bedanya. Cuma beda di tulisannya tok, yang satu full sintetik, satunya mineral. Atau barangkali aditifnya beda. Jadi yang aditifnya oli full sintetik dibikin lebih banyak, lebih komplit. Yang mineral di korting, sak korting-kortingnya. Karena toh konsumen sendiri nggak bisa bedakan antara oli yang bagus dan oli yang jelek.
Dan uniknya ya, mereka yang ngomong bahwa oh oli mineral sekian, oli full sintetik sekian, itu adalah mereka yang nggak peka, yang nggak bisa merasakan bedanya antara oli bagus dan oli jelek. Jadi mereka itu kalau menilai oli dari apa? Dari omongan orang, dari misalnya oh analisa oli, oh kalau olinya begini bagus gitu ya, tapi merasakan sendiri nggak bisa. Padahal yang namanya membedakan kemampuan oli itu sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau kita pernah merasakan oli yang jelek dan oli yang bagus. Kalau sekarang ini orang itu ngerasakannya oli jelek terus, ganti oli ya oli jelek lagi, ganti oli ya oli jelek lagi. Karena orangnya nggak pernah merasakan oli yang bagus, seumur hidup dia nggak akan bisa tahu. Oh ternyata oli kalau yang bagus itu kayak gini toh. Oh suaranya bisa halus toh. Oh walau ngebut lama suaranya mesin tetap halus toh. Jadi ya seumur hidup mereka nggak akan tahu rasanya mesin itu teker terus. Nggak pernah merasakan oli yang mulai dari awal pakai sampai akhir di drain itu motornya kencang terus. Mereka nggak akan pernah merasakan seperti itu. Dipikir kalau motor sudah lama ya wajar performanya turun, hancur, nggak bisa kencang. Dipikir wajar seperti itu. Padahal ya harusnya motor yang terawat ya, motor yang olinya selalu ganti rutin ya, walau komponen lain-lain jarang diperiksa, performanya masih akan tetap prima. Kayak sekarang inilah motor penulis ini, akselerasi 0-100 ini ya nggak akan beda banyak lah dibanding dengan motor baru. Karena apa? Karena kondisi mesinnya terjaga. Walau ya ini karena penulis lagi pakai oli PCMO ya, sekarang akselerasi nggak bisa keluar. Tapi seandainya penulis pakai oli Jaso MA, ini pasti akan bisa keluar. Ini tadi penulis tahunya ya biasa 0-100 ya, dan dari ancar-ancar harus 100 tapi durung. Kemarin pakai oli Jaso MA campur minyak goreng ya lebih kencang dari sekarang. Ya itu juga sih orang yang suka ngomong oh oli full sintetis sekian, semi sintetis sekian, betul-betul nggak percaya kalau dibilang bahwa oli itu bisa mempengaruhi performa. Mustahil oli bisa mempengaruhi performa. Ya penulis sendiri nyoba oli kerasa loh, kelihatan loh. Bannya tetap, ban ngarepe tetap, kondisi mesin nggak dirubah, bensinnya pancet, kulan ya nggak pernah habis, nggak ada istilah overheat. Perbedaan suhu ya nggak begitu banyak, perbedaan angin ya nggak begitu banyak. Kalau banyak ya penulis ngomong. Nah itu ya dalam kondisi yang sama, pakai oli HDO, pakai oli PCMO, kelihatan sudah performanya turun, akselerasinya ya terutama ya. Kalau ngomong top speed sudah beda lagi. Pakai oli Jaso MB, aduh makin parah. Bahkan top speed bisa sampai turun kalau pakai oli Jaso MB. Biasanya kalau pakai oli Jaso MB motor penulis top speednya cuma 108. Kalau pakai oli Jaso MA biasanya ya 113. Beberapa oli PCMO bisa 115, 116. Itu top speed tapi ya bukan akselerasi. Tapi yang jelas oli penulis ukur
itu bisa berubah performa. Keukur dari 0-100-nya, kelihatan dari top speed-nya ya. Padahal kondisi sama. Ya wes lah, intinya ya, kalau ada orang yang ngomong, oh semi sintetik sekian, oh baiknya pakai yang full sintetik mesin baru, oh oli mineral hanya untuk kendaraan lama atau yang sudah aus gitu kan. Nah, penulis sarankan ya, kalau mesinnya aus ya partnya diganti ya, jangan dibiarkan. Kalau mesin sudah kemelotekan gitu, nanti makin lama makin parah. Nah, kalau partnya sudah diganti, terus orangnya, wah ini motor lama, walau partnya 100% baru, tapi ini motornya lama, harus pakai oli mineral. Nah, itu kita harus mikir-mikir, loh kok aneh ya, motor saya baru baru di oversize, baru ganti piston silinder full, set komplit, bearing juga baru, kok masih disuruh pakai oli lama ya? Kenapa ya? Katanya karena motornya umur segini harus pakai oli kental gitu ya. Sesuatu yang agak aneh ya. Yang jelas ya, motor-motor baru pun bisa pakai oli mineral. Lagi pula ya, sekarang ini mau yang full sintetik pun bahannya ngeplek sama dengan yang mineral. Sebutannya tok beda. Sama seperti kalau orang bikin apa jenenge air jus ya, pakai merek Nutrisari. Yang satu itu rasa mangga, yang satu rasa jeruk, tapi sama-sama Nutrisari, sama-sama air Nutrisari, bukan air peresan jeruk. Kadang orang nggak mau terima pakai analoginya seperti itu. Orang itu kalau ngomong oli mineral dan sintetik itu kayak nasi kuning dan nasi putih ya. Yang nasi kuning ono rasane, nasi putih enggak. Bukan ya, bukan nasi putih dan nasi kuning. Tapi apa? Nasi goreng dan nasi kuning sama-sama nasi putih, tapi bumbunya berbeda, akhirnya rasanya jadi berbeda. Atau kalau nasi goreng ya nasi goreng Jawa versus nasi goreng Padang lah, anggap aja seperti itu. Sama-sama nasi goreng, bumbunya ngeraji ECC, hasilnya beda. Mau yang murah mau yang mahal, semuanya pakai beras KW3 semua. Terus orang kemudian membandingkan, wah yang mineral segini, yang full sintetik segini, semi sintetik segini. Ya nggak bisa lah, karena itu cuma bumbunya tok yang beda. Kalau bahannya sama-sama KW3 beras, ya tetaplah kurang sip daripada kalau pakai beras KW1. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.